Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang servis juga yang membawa kipas angin merek Arazi ya, merek Arazi. Kipas angin besi, kata yang punya ini dinamonya putus. Kita akan tes menggunakan tester yang putus di mana kira-kira ya, dan jalur apa. Memang bawahnya begini udah dicopot-copotin jadi lebih gampang ya. Jadi kita akan atur dulu posisinya supaya kelihatan. Ini udah dicopot-copotin, diukur-ukur putus, bingung, udah bawa ke tempat saya. Mudah-mudahan sih bisa diperbaiki ya. Dari speednya, stromnya, dan kapasitor ini kita akan ukur nih dari kapasitor dulu ya. Karena kapasitor ini adalah awal dan akhirnya dinamo. Mati kapasitor mati. Nah, kapasitor mati lalu kita akan ukur. Ini hidup tapi strom langsung nih ya. Dengan warna hitam. Nah, warna merah mati. Lalu berikutnya ke speed mati. 3 speed semuanya mati. Ke strom kapasitor juga mati. Lalu kita pindahkan dari kapasitor ke speed hidup. Berarti kapasitor ke speed itu hidup ya. Jalurnya yang putus kita menganalisa setelah diukur ini ya, setelah diukur ini hanya hidupnya jalur kapasitor ke strom ke speed semua mati, dan kapasitor ini ada yang putus. Jalur kapasitor yang nyambungnya ke jalur jalur utama strom kapasitor ya. Berarti jalur kapasitor ke speed semuanya hidup. Langsung aja kita buka. Jadi kalau ada permasalahan mengenai dinamo mungkin agak sulit ya. Tadinya kata yang punya tadinya berdengung, tidak berputar, dikasih minyak, katanya kasih minyak terus dipasang lagi, sama sekali tidak berdengung, tidak bergetar. Akhirnya bah teman saya, wah ini selek ini udah dibuka-buka. Oh iya, jadi menggunakan kuping tadang susah juga ya, agak keras ini. Coba kita akan menggunakan pahat ya. Karena kondisinya juga kepalanya ini udah hilang ya. Jadi kepala kembangnya udah nggak ada untuk min. Ya kita akan gunakan oping min kalau ya bisa. Agak keras juga nih ya, masih nggak mampu juga. Jadi kalau yang bautnya selek ya kita gunakan pahat ya, kita dorong. Kalau memang dari warna kembangnya udah nggak ada ya kita bentuk oping min aja, kita gedor kanan dan kiri ya supaya kita bisa membukanya. Ini oping kembang udah nggak mampu karena kembangnya udah hancur, jadi kita gunakan oping min. Nah ini penyakitnya ini, kita buang aja nih, pensiun dini karena udah selek. Jadi kipasnya kipas besi ya, kipas besi, baling-baling besi. Memang kalau dilihat dari dinamonya nih termasuk kategorinya bagus ya, dinamonya besar gitu. Bagus itu karena dinamo besar. Yang putus jalur utama strom kapasitor, jadi yang keluar kawat satu-satu ya. Jalur utama, wah betul ini ya. Jadi ini udah menggunakan gemuk dia, Permasalahannya kita fokus ke dinamo dulu ya. Ada yang putus, wah iya betul ini putus, langsung kelihatan ada yang putus. Nah, di sini nih
Ini putusnya kelihatan ya, satu. Ini pasangannya di mana ya? Dan di sini pasangannya kali ini. Berarti bagian dalam ini setrum kapasitor ya, bukan di luar ya. Biasanya kan di luar setrum kapasitor jalur utama, ini bagian dalam nggak tahunya. Nah ini pasangannya ini udah ketemu. Jalur utama setrum kapasitor bagian di dalam pasangannya. Nah kita langsung kerok aja ya. Ini udah ketemu pasangannya ini. Mudah-mudahan sih nggak ada lagi yang putus ya. Cuman ini aja. Jadi setrum ke kapasitor tadi nggak hidup ya, karena diukur menggunakan tester ya, walaupun hidup cuma kan kilo langsung, nggak ada kilonya, mungkin itu pas views ya. Coba kita ukur kembali ya, setelah kita kerok lalu kita ukur dari kapasitor ke kabel yang putus ini hidup. Nah kita pindahkan, wah ini hidup benar ini. Kita pindahkan lagi ya ke sebelahnya ini, apakah dia hidup. Jadi berpasangan ya, apabila ini disambungin jadi satu itu otomatis kan hidup ya, karena ini berpasangan ini. Jadi kita akan sambung jadikan satu supaya ini kapasitor bisa hidup. Jadi caranya seperti ini, putus cuma satu tinggal nyambung aja ya, gampang banget sebenarnya. Kita akan dekatkan lagi. Ini asal nyelip aja di tengah ya, nyelip di tengah terus dipelintir, disolder udah. Ini kawatnya kawat putih, jadi membuat apa namanya, harus ada sambungan serabut ya. Kalau nggak ada serabutnya disolder nggak nempel. Kawat aluminium. Nah, udah nyelip aja di tengah-tengah lalu kita solder. Ini nggak apa-apa disolder jadi satu walaupun tidak dibungkus ya, karena kondisinya ini kan putusnya pendek. Nggak dibungkus nggak masalah. Selain putus pendek juga putusnya ini kan jalurnya kan jalur utama ya. Jadi kalau jalur utama itu putus 5 dijadikan satu, putus ban dijadikan satu itu nggak apa-apa, yang penting posisi masih satu kutub ya. Jadi kalau umpamanya ini nggak dibungkus, umpamanya dibiarin aja nggak apa-apa. Tapi yang paling penting itu jangan sampai nempel ke keren ya, itu yang terutama, intinya di seperti itu aja. Ini ya, nyelip di tengah-tengah karena pendek banget ya, udah nyelip terus dipelintir, udah asal gigit ya udah, yang penting nggak lepas aja. Nah ini mungkin udah cukup kali ya. Coba kita akan ukur menggunakan tester ini yang udah kita solder, kira-kira nyambung atau tidak ya. Kita akan selipkan di tengah-tengah. Karena takut nempel as rotor ya, as rotor juga jangan sampai nempel keren, jadi sambungannya pendek aja. Kalau nah mudah-mudahan ini udah bisa nih, nggak masalah ya, mudah-mudahan sih. Intinya yang penting hidup aja, yang penting hidup. Kalau mau buat sambungan banyak ya bisa menggunakan kabel. Coba kita tes ya menggunakan tester yang tadi, kapasitor ini yang dua tadi mati, apakah dia hidup. Nah hidup alhamdulillah ya, ada kilonya 30. Alhamdulillah bagus juga termasuknya. Kawat aluminium
Ini permasalahannya di sini yang utama nih ya. Ini dinamo udah selesai, udah beres, ini tidak masalah. Karena posisi ini kan, makanya saya jelaskan tadi, ini yang putus kan jalur utama. Karena yang luar ini, luar kawatnya 3 nih. Keluar lilitannya 3, berarti yang luar ini adalah jalur speed dan kapasitor. Nah, ini 3 nih lilitannya. Dan yang dalam 1. Nah, ini kelihatan 1 lilitan. Jadi yang dalam 1 lilitan adalah jalur utama. Ini kalau ditempelin gini nggak apa-apa, tidak bermasalah. Ini setrumnya juga apa namanya yang putus ya, jadi putusnya jalur utama, jalur setrum. Ini permasalahan utama nih, kata yang punya nih. Kata yang punya hidup mati udah dikasih vet aja, dikasih vet, mungkin buka pasang jadi putus. Kita akan buka ini. Mungkin kilometer saya sih apa bosingnya udah rusak ya, karena dari segi warnanya asnya hitam kotor. Iya udah rusak ini, udah pensiun nih Pak, pensiun Pak, kita ganti yang baru. Wah, kita bersihkan dulu ya, dari pernya kita bersihkan. Ini busanya juga yang kotor-kotor ya udah kita nggak pakai lagi nih. Jadi busa yang masih bagus ya, masih bersih lah, masih bersih, masih bisa kita gunakan kembali. Kita akan ganti bosingnya. Jadi kita akan tambahkan tisu ya untuk mengganti busa. Nah, sebagian busanya juga udah kotor. Untuk penampungan oli, jadi memang penting juga ya untuk penampungan oli. Tisu atau busa adalah suatu bentuk penampungan oli supaya bosingnya itu tidak mudah kering atau tidak cepat kering ya. Mungkin proses waktunya ya bisa lama, tergantung kita menaruhnya oli aja. Kalau olinya banyak juga lama ya. Kita gunakan as rotor untuk menahannya. Nah, ini sisa busa-busa yang masih bersih, masih bagus, kita gunakan kembali. Tapi hati-hati ya, terkadang ada mangkukan ini yang tajam banget ya, jadi kita jangan sampai masuk ke dalam banget ini, jadi tajam, terkadang jarinya tergores. Nah, kita teteskan oli kembali ya. Nah, ini kalau metode saya ini masih bagus ini, karena as rotornya kan nggak apa namanya, nggak kotor ya. Nah, ini busanya juga masih bagus sih, masih bisa digunakan kembali. Ini cuman kotor aja nih, kotor, bisa dibersihkan. Posisi depan memang bagus ya, tidak bermasalah, masih bisa digunakan ya. Kalau masih ragu ya ganti baru, tinggal ganti aja. Tapi kalau meter saya sendiri ya, apabila masih layak pakai ya dipakai, kalau udah nggak bisa ya baru diganti. Intinya daripada rusaknya bosing itu kan oblak, kocak ya, bahasa kocak atau garis lecet seperti as begitu aja. Kalau umpamanya nggak kocak ya masih bisa dipakai. Nah, kita siram-siram oli sebanyak mungkin ya, supaya agak lamaan
Mungkin kalau untuk perawatan ya 5 bulan 6 bulan memang harus dibuka ya, buka tetesin oli untuk perawatan. Kalau kipas angin non-stop ya, non-stop. Untuk menghindari kerusakan sih, walaupun posisi 5 bulan masih lancar ya, untuk menghindari kerusakan aja. Ya dibersihkan baling-balingnya, dicuci yang kotor ya kan. Kalau udah bersih semuanya ya dipakainya lagi enak. Kalau bisa ya luar dalamnya dibersihkan, dirawat ya, sampai apa dari AC ini kita bersihkan ya kan. Yang belakang nih bermasalah banget, yang belakang ini udah kusam. Kalau yang depan sih nggak begitu ya, nggak begitu kusam banget ya, tapi yang belakang ini yang parah. Kita gunakan amplas yang halus, amplas halus nomor 2000 atau nomor 1500 nggak apa-apa, tapi lebih halusan 2000 ya. Kalau 2000 ampas kertasnya ini lebih halus lagi dinamonya supaya tidak macet. Ini efeknya kan begitu efeknya, jadi macet, dibuka pasang salah jadinya putus karena dari macet. Ini juga masih kusam, kita amplas lagi. Nah, udah telah kita pasang, lalu kita akan mencobanya ya. Apabila kocak longgar kan terasa juga. Kan tadi posing yang belakang kan ganti, yang depan nggak diganti. Tapi kondisinya ini masih bagus, memang masih layak pakai. Nah, kita akan masang kembali, jangan sampai ketukar karena kan ini bentuknya sama. Bentuknya sama tapi dari segi tempat bautnya beda. Nah, ini pasnya kemarin. Nah, sebelum kita pasang kita rapikan, mungkin ada kawat atau yang masih belum nyelip-nyelip di tengah ya, belum rapi. Sebelum kita pasang as rotor, belum kita tutup, kita rapikan dulu untuk menghindari daripada konslet bodi. Jadi kalau masih ada kawat yang mungkin dekat keren ya kan, as keren, di waktu kita pasang as rotor itu terkadang kan bisa mengakibatkan konslet bodi dipegang nyetrum. Ini masih keras sedikit, kita ketok menggunakan palu supaya lancar. Sekali ketok aja udah cukup ya. Ini kapasitornya masih asli, kita akan pasang kembali ya. Kapasitor gede juga 1,8 ya kapasitornya. Oh kipas, iya benar, kalau memang kipas besi 1,8, nggak ada 1,8 ya. Kalau di toko susah nyarinya ya. 2 mikro juga sama aja sih, tidak beda jauh lah, 1,8 sama 2 mikro. Kalau mamanya mau ganti kapasitor, ini kapasitor udah rusak, kita nyari di toko kan nggak ada yang 1,8 1,7 nggak ada, adanya 1,2 1,5 sama 2 mikro. Nah, alhamdulillah udah selesai. Kita akan tes menggunakan listrik. Wah, ini belum dibungkus, lupa nih. Jangan sampai lupa nih, nanti kalau lupa waduh, pegang nyetrum. Nah, ini udah lancar AC ya. AC udah lancar, udah enak.
Kita akan tes menggunakan listrik. Nah, kita tes menggunakan listrik. Kita colokan, langsung hidup ya, alhamdulillah, berputar kenceng juga nih. Speed nomor berapa nih? Speed nomor 3. Oh, speed nomor 3 udah kenceng juga ya. Speed nomor 1 tak 0 lah, 0 mati. Speed nomor 1. Ternyata speed nomor 1 lebih kencang ya daripada speed nomor 3. Lalu kita akan pasang kembali kakinya ini. Kadang yang bingung itu mencari yang putus ya, mencari yang putus di mana. Terus putusnya di mana? Ya kita amati aja dari posisi yang lecet atau yang tergores ya. Terutama yang ini putusnya menurut saya kan disebabkan karena di waktu kita masang asrotor atau kita mencabut asrotor itu posisinya kan nempel persis ya. Jadi terkadang kita bukanya nggak hati-hati, jadi mengakibatkan putus. Jadi kesenggol lah, bahasa Jawanya kesenggol, terus putus. Memang apa namanya, kawat aluminium, jadi ya kesenggol aja putus. Kecuali kalau kawat mesin cuci memang besar ya, jadi kesenggol aja, jatuh aja nggak putus. Ya, udah lancar banget, udah enak ini. Tinggal kita rakit tutup depannya. Memang kipas angin gini memang kekuatan lama, setahun 2 tahun juga udah rusak lagi. Memang kalau dilihat dari harga memang agak murah ya daripada merek Crispo, merek Regency. Tapi ya kawatnya kawat aluminium. Kalau Crispo memang menurut saya kawat tembaga memang bagus ya. Di datangnya berantakan, pulangnya rapi, tinggal enak, tinggal masang-masang aja. Ini terkadang enaknya kan begini nih. Jadi kalau tukang servis gitu bawa udah pasti udah dibuka-buka. Jadi kita nggak buka lagi ya, tinggal langsung memperbaiki aja gitu. Enaknya kan begitu. Nah terkadang kerusakannya tambah parah, bukannya putusnya satu tapi putusnya banyak, yang keseringan itu. Nah tadinya cuman posingnya doang, kita ganti posing ya. Nah dibuka-buka jadinya dinamonya yang akibat dari buka ini lari ke dinamo. Nah ini udah selesai, alhamdulillah ya. Kita akan tes menggunakan listrik. Setelah kita rakit kita tes juga ya sebelum dibawa sama yang punya. Alhamdulillah hidup. Speed nomor berapa nih? Speed nomor 1, nomor 2. Nah kita dari 0 dulu ya. 0 1 hidup nih, 1 lebih kencang nih, 2 3, 3-nya lebih lambatnya aja kita pegang aja nggak berhenti. Memang kawat besar ya, tapi termasuknya bagus juga ya, merek Arashi ya Ustaz, merek Ustaz Arashi. Ya bagus ya, putarannya kencang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada ucapan kata yang tidak berkenan dan video yang tidak berkenan.